kemarin saya kira OJK baru memborning kita bahwa sekarang dengan modus operandi penipuan yang lebih canggih lagi, yaitu dengan deepfake. Ya, jadi Deepfake, ya. suara yang sama persis dengan suara teman dekat kita atau saudara kita, dan kita kalau kita mengklik kemudian nanti akan tadi terjadi penipuan. Saya akan ke Pak Tulus. Pak Tulus, sebetulnya apa yang paling penting dari menabung ya? Apakah besar kecilnya atau justru konsistensinya? Dan apakah Bapak setuju bahwasanya mahasiswa sudah bisa mulai menabung dari fintech seperti ini, OVO Nabung ini, Pak? Contohnya. Ya, sebenarnya spiritnya bukan ansih menabungnya, tetapi bagaimana tadi kita bisa menggunakan budget yang kita punya dengan kecerdasan finansial yang ada. Ya. Kecerdasan finansial yang ada itu kan artinya mengalokasikan yang pokok, menggunakan secara rasional, dan kalau ada digunakan untuk keperluan-keperluan yang produktif. Ya. Produktif itu bisa menabung, atau mungkin menabung itu juga bisa, bukan hanya dalam arti uang, dalam arti di bank atau apa, mungkin juga untuk kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas yang produktif untuk menunjang status mahasiswanya ya, dan lain sebagainya, sehingga akan lebih berdaya guna dari uang yang kita miliki itu. Dan juga jangan menggunakan hal-hal yang tadi, ya walaupun sekali-sekali boleh ya, yang konsumtif atau untuk teman-teman yang laki-laki misalnya sangat disayangkan kalau uang yang dikasih orang tua banyak itu kemudian untuk beli rokok misalnya ya, atau apa, itu yang kemudian justru menjadi kontraproduktif. Nah, inilah yang menurut saya, walaupun mahasiswa punya income yang pasti, tetapi kan income yang dari orang tuanya itu ya kan, jangan sampai kurang produktif di dalam menggunakannya itu. Oke, artinya mahasiswa yang masih hanya diberikan uang oleh orang tuanya saja bisa untuk nabung ya, apalagi kalau misalnya sudah punya side job ya Pak ya, mungkin bisa spend uang untuk nabung lebih banyak lagi ya Pak? Ya tentu saja ya, dan sekarang kan menabung itu dengan berbagai cara ya, tidak hanya tadi saya katakan dengan interaksi dengan bank, tapi juga bisa menabung dengan emas misalnya ya, sekarang juga mulai tren, dan juga menabung berinvestasi ya, berinvestasi sekarang istilahnya ya, berinvestasi dengan berbagai produk investasi yang ada, tetapi juga harus hati-hati jangan sampai terjerat investasi bodong ya, yang sering bermunculan di market ya, dan itu justru merugikan kita. Ya. Lagi-lagi harus literasi dulu ya Pak ya. Ya literasi, termasuk yang produk-produk yang ditawarkan OVO, saya kira itu satu upaya untuk mendorong literasi tadi ya, finansial, dan juga tradisi-tradisi positif dari masyarakat kita di tengah era digital, ya digital finansial maupun digital ekonomi. Gitu. Baik, Pak Tulus, saya akan ke Pak Burhan. Pak Burhan, ini lebih mengerucut lagi. Sebetulnya penggunaan atau pemanfaatan fintech yang bijak itu seperti apa secara singkatnya Pak? Silakan. Jadi kembali lagi terhadap penggunaan gitu ya. Karena yang bijak itu bagaimana kita memiliki kontrol terhadap penggunaan kita. Bagaimana kita tahu seberapa besar nilai yang kita bayarkan, dan yang penting itu mungkin kadang challenge-nya itu ada di konsistensi juga gitu. Bagaimana kita bisa konsisten melihat itu, karena setiap bulannya kalau misalkan idealnya itu dalam best practice kita setiap bulan melakukan budgeting, kita melakukan evaluasi pengeluaran, tapi itu kan suatu effort yang perlu keluar lebih gitu. Mungkin waktunya terbatas, mungkin ada kegiatan lain dan sebagainya. Jadi yang penting tuh konsistensi akan kesadaran dan bagaimana tidak melebihi justru pendapatan yang kita terima juga. Gitu. Artinya penggunaan fintech seperti OVO ini bukan hanya sebagai
alat bantu, tapi bukan hanya sekedar alat transaksi, tapi juga alat bantu ya Pak ya. Betul. Untuk kita bisa mengontrol keuangan. Nah di OVO sendiri Pak, artinya kita pengeluaran yang selalu kita spend gitu setiap bulannya itu apakah bisa terekap, bisa terlihat secara langsung Pak, bisa kita lihat lagi? Bisa. Tentunya itu Karena kan itu jadi bahan evaluasi kita juga nih. Betul. Jadi kalau di OVO sendiri historinya itu cukup lengkap, mau itu bertransaksi di platform apa, di merchant manapun, itu secara jelas nilainya seperti apa, jam transaksinya seperti apa. Jadi memberikan apa ya, ketenangan juga bagi pengguna kita untuk terus pakai OVO-nya karena transparansi dan real time transaksinya itu tersedia. Oke, tadi sudah sempat disinggung sedikit sama Pak Tulus berkaitan dengan sistem keamanan gitu Pak ya. Nah kalau di OVO sendiri seperti apa Pak? Kita seringkali mendengar istilah-istilah ada OTP, PIN, link palsu gitu dan sebagainya. Apa sebetulnya yang hadir di OVO dan menjadi kelebihan Pak? Ya, jadi sebenarnya ini tadi penting banget yang Pak Tulus juga sampaikan gitu ya. Bagaimana kita literate terhadap kebiasaan digital ini dalam dunia digital. Memang banyak banget di media sosial, di mungkin aplikasi chat, itu resiko-resiko terhadap upaya, kalau kita sebutnya social engineering gitu. Bagaimana mencoba mendapatkan akses baik itu OTP ataupun PIN ataupun password dari seorang pengguna lewat media-media gitu. Dan banyak banget. Bahkan ada link-link bodong yang kalau misalnya diklik, link undangan Pak terakhir Pak, itu lagi ramai ya Pak? Betul. Itu bahaya banget. Memang ya namanya orang jahat itu menargetkan segmen-segmen tertentu gitu. Jadi pentingnya digital literacy dan juga keuangan ini untuk mencegah kita menjadi korban gitu. Artinya apa? Artinya jangan sampai deh teman-teman di sini memberikan OTP sembarangan. Memberikan PIN sembarangan, memberikan password sembarangan. Bagaimana juga making sure kalau misalkan lagi di kafe tadi misalkan, pakai wifi di kafe tersebut, itu juga perlu hati-hati. Terutama kalau menggunakan aplikasi pembayaran ataupun aplikasi keuangan lainnya. Karena bisa saja ada resiko pencurian data pribadi melalui jaringan wifi tersebut. Gitu. Jadi kalau dari kami selalu mencoba untuk mengedukasi hal tersebut karena ibaratnya kita sebagai pemilik platform tidak punya kontrol sepenuhnya atas penggunaan dari masing-masing pengguna gitu. Oke. Itulah kenapa penting Pak. Ini saya juga cukup concern terkait dengan hal ini. Setiap bulan saya sering membawakan berita tentang penipuan, scamming segala macam ya. Apakah Pak Tulus ini jadi salah satu PR besar juga mengenai literasi ini nih? Karena mungkin ada target-target yang dihususkan misalnya generasi baby boomers yang bapak ibu kita yang kadang-kadang juga nggak ngerti asal klik aja gitu. Terima undangan langsung klik dan itu ternyata akhirnya bisa menguras digital money kita gitu. Gimana Pak? Apakah literasi ini masih jadi pekerjaan rumah yang besar sekali untuk masyarakat kita Pak? Ya, ya betul soal literasi ini menjadi menjadi inti dari persoalan ini literasi digital. Tetapi memang ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, ya, tetapi harus ada intervensi yang cepat dari regulator, dari pemerintah, khususnya misalnya OJK ataupun aparat penegak hukum lainnya. Kemarin saya kira OJK baru memwarning kita bahwa sekarang dengan modus operandi penipuan yang lebih canggih lagi, yaitu dengan deepfake, ya. Jadi Deepfake, ya. Suara yang sama persis dengan suara teman dekat kita atau saudara kita, dan kita kalau kita mengklik kemudian nanti akan tadi terjadi penipuan ataupun pembobolan terhadap rekening kita, baik itu rekening bank ataupun rekening OVO dan segala macam. Nah, itu saya kira harus ada check and recheck ketika menerima satu nomor telepon ataupun nomor apapun yang tidak dikenal. Sekalipun tidak dikenal dalam arti tidak terdaftar di dalam phone book kita, ya. Sekalipun mungkin wajahnya sama ataupun suaranya sama tadi yang sudah di-warning. Sekarang AI itu udah hampir mirip kalau kita nggak teliti. Ya, itu yang kemarin di-warning oleh OJK untuk masyarakat
kita hati-hati terkait dengan modus-modus yang terbaru. Kalau yang undangan tadi udah lama itu, ya, sudah lama dan korbannya cukup banyak. Nah sekarang modus-modus yang baru yang harus dimitigasi oleh kita semua sebagai masyarakat dan juga tentunya oleh stakeholder yang punya kompetensi atau kewenangan untuk melakukan penindakan itu. Baik, kita melihat sekarang kan banyak sekali generasi muda yang mungkin sudah lebih jago ya teknologi Pak. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa kasih tahu nih mungkin ke Bapak Ibu kita? Karena kadang-kadang mungkin kurang masuk juga nih untuk ngasih taunya Pak. Terkait dengan literasi digital ini Pak, terutama untuk menghindari link-link ataupun juga akun-akun scamming-scamming seperti itu Pak. Iya, memberitahu itu tentu dengan apalagi kepada orang tua ya, yang mungkin sebagian katakanlah gaptek atau apa dengan apa ya, dengan narasi yang lebih sederhana ya. Jangan sampai orang tua justru bingung dengan adanya kasus-kasus seperti itu. Tapi dengan adanya edukasi yang disampaikan oleh media-media televisi ya seperti iNews dan segala macam, itu kalau ada kasus sebenarnya kan dengan adanya kasus baru kemudian biasanya viral di media sosial. Nah dengan viral itu kemudian kita kemudian menjadi ngerti terhadap kasus itu dan kemudian kita bisa memitigasi atau merespon agar kasus itu tidak terjadi pada kita. Tentu mungkin 1, 2 atau mungkin 5 atau berapa ada korban ya. Tapi setelah itu viral kemudian mengantisipasi masing-masing dan saya kira kalau orang tua kita ataupun kita semua memegang handphone kemudian aktif di media sosial itu cepat sekali perputarannya kalau ada kasus-kasus yang viral dan kemudian kita bisa mengantisipasinya gitu. Misalnya dulu ada kasus dari pihak bank ya Pak, waktu itu kan ada surat-surat palsu dari BRI, dari Mandiri segala macam yang kemudian sebagian ketipu gitu loh. Tapi kemudian reaksi dari perbankan cukup masif waktu itu sehingga bisa memitigasi seminimal mungkin korban yang terjadi.